Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban UTS evolusi. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavia Widiati, NIM A420180061 dari kelas D. Nomor 1. Beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Evolusi merupakan salah satu teori maupun cabang dalam khasanah ilmu pengetahuan. Teori merupakan menyatakan terjadinya sebuah perubahan pada makhluk hidup atau spesies secara gradual atau perlahan-lahan. Perubahan yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan spesies atau makhluk hidup yang baru. Teori evolusi menjadi sebuah teori yang tenar ketika dibutuhkan oleh seorang ilmuwan bernama Charles Darwin. Teori evolusi Darwin dihasilkan dari sebuah ekspedisi yang Darwin lakukan pada saat pelayaran menjelajahi daratan maupun lautan Amerika Selatan. Dari awal kemunculan teori evolusi Darwin telah memunculkan polemik dari berbagai kalangan naturalis atau ilmuwan, akademisi, atau agamawan. Ketidaksepakatan terhadap konsep evolusi Darwin diawali oleh Uskup Samuel Wilberforce pada saat penemuan British School Darwinian for the Advancement of Science atau sekarang dikenal dengan BL, diadakan di Oxford University Museum, yaitu dengan The Natural History Museum. Tafsir Quraisy Shihab tentang mekanisme penciptaan sesuai dengan pakar tafsir Syekh Muhammad Abdul menyatakan bahwa seandainya teori Darwin tentang proses penciptaan manusia dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, maka tidak akan ada alasan dari Al-Quran untuk menolaknya. Al-Quran hanya menguraikan proses pertama, pertengahan, dan akhir. Apa yang terjadi di antara proses pertama dan pertengahan, serta antara pertengahan dengan akhir tidak dijelaskannya. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun menulis dalam kitabnya Kitab Al-Ibar fi Daimani Al-Mutaba'i wal Al-Khabar dalam Mukadimah ke-6 pasal 1 sebagai berikut. Alam binatang meluas sehingga bermacam-macam golongannya yang berakhir proses kejadiannya pada masa manusia yang mempunyai pikiran dan pandangan. Manusia meningkat dari alam kera yang hanya mempunyai kecakapan dan dapat mengetahui tetapi belum sampai pada tingkat menilik dan berpikir. Dari pendapat para tokoh tersebut menandakan bahwa tokoh-tokoh Islam dalam menyikapi teori evolusi tidak semua menolak dan mendukung teori evolusi. Mereka mempunyai dasar sendiri yang dijadikan sebagai pijakan untuk menyatakan argumentasinya. Sehingga dengan hal tersebut menambah khasanah pengetahuan umat Islam tentang permasalahan evolusi dan kreasionisme. Oleh sebab itu, penelitian mengenai teori evolusi Darwin dalam perspektif tokoh-tokoh Islam ini berusaha memberikan sebuah referensi bagi masyarakat umum maupun masyarakat akademis. Semoga dengan hadirnya penelitian ini, di tengah mereka dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan untuk mengkaji teori evolusi dari berbagai tokoh-tokoh Islam. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Jadi, inti dari pertanyaan ini adalah untuk membedakan dua pengertian evolusi. Yang pertama adalah fakta evolusi, yaitu fakta perubahan yang terpantau pada sebuah evolusi selama beberapa waktu. Sedangkan yang kedua adalah teori evolusi, yang merupakan penjelasan ilmiah termuktahir mengenai bagaimana perubahan ini dapat terjadi. Selain itu, para ilmuwan menggunakan istilah fakta untuk merujuk pada penjelasan ilmiah yang telah diuji dan dikonfirmasi berkali-kali sehingga tak ada lagi alasan kuat untuk terus mengujinya atau mencari contoh-contoh tambahan. Dalam hal inilah masa lalu dan terus terjadinya evolusi adalah sebuah fakta ilmiah.
Bukti pendukung yang begitu kuat membuat para ilmuwan tak lagi mempertanyakan apakah evolusi biologis telah terjadi dan terus terjadi. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu ada mutasi, rekombinasi gen, gen flow, genetic drive, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, atau dengan kata lain, berevolusi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang mekanisme evolusi. Yang pertama ada mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan dalam susunan DNA suatu organisme. Perubahan susunan DNA yang terjadi pada gamet akan berubah gen populasi dengan menggantinya dengan alel yang telah mengalami mutasi. Misalnya, pada mutasi yang disebabkan perubahan warna bunga putih, yang disebabkan alel AA kecil menjadi alel dominan A besar yang berwarna merah akan menyebabkan penurunan frekuensi alel A, menurun dan meningkatkan frekuensi alel A. Perubahan frekuensi alel karena mutasi seringkali baru nampak setelah beberapa generasi atau bahkan ratusan generasi, terutama kalau mutasi terjadi dari alel dominan menjadi resesif. Peningkatan frekuensi alel karena mutasi itu baru nampak nyata kalau individu dengan alel tersebut mempunyai keturunan banyak, adanya seleksi alam, atau karena genetik drive. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rekombinasi gen. Rekombinasi gen itu terjadi karena proses reproduksi seksual yang menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Pada reproduksi, terjadi rekombinasi gen memberikan peluang terjadinya variabilitas sehingga berpengaruh terhadap evolusi populasi. Yang selanjutnya ada gen flow. Gen flow adalah perpindahan materi genetik dari satu populasi ke populasi lainnya terjadi melalui interbreeding. Di dalam suatu populasi mempunyai kemungkinan untuk memasukkan alel atau kehilangan alel karena gen flow atau aliran gen. Pertukaran genetik karena migrasi dari individual yang fertil atau gamet antar populasi. Gen flow seringkali mengeliminasi perbedaan yang ada antar populasi yang berdekatan, yang seringkali dapat menjadi satu populasi yang mempunyai kesamaan struktur genetik. Selanjutnya ada genetic drive. Genetic drive adalah hilangnya atau lepasnya frekuensi alel secara kebetulan atau dapat dikatakan merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian migrasi atau isolasi. Nah, di dalam genetic drive itu ada dua kategori penyebabnya. Ada yang pertama ada the bottleneck effect dan the founder effect. Efek Kleher-Bottler atau bottleneck effect itu adanya kebakaran hutan, banjir, buah dan sebagainya yang dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada, bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas hilang sama sekali. Selanjutnya ada efek pendiri atau founder effect, yaitu suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil yang tidak berpenghuni, tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkannya. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk, sehingga sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau hanya terdapat di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ada seleksi alam. Seleksi alam adalah proses bertahap di mana alam menyeleksi bentuk-bentuk yang cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Untuk seleksi alam yang bekerja pada suatu populasi harus ada variasi dan kompetisi dalam populasi sebagai bahan seleksi. Konsep seleksi alam berpendapat bahwa organisme yang lebih cocok dengan lingkungannya akan bertahan dan produksi lebih baik dibanding dengan organisme yang kurang cocok dengan lingkungan atau survivor of the fittest. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.